words could say. I follow you for all my days. Fix my eyes, follow in your ways. Forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh.
Welcome to Kids Rocky Kingdom Kids. Halo adik-adik di rumah, apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya luar biasa. Kakak mau nanya nih, adik-adik pernah nggak ya di rumah membanggakan diri adik-adik sama teman-teman adik-adik? Contohnya nih, saat kalian ulangan dan kalian mendapat nilai 100, lalu kalian pamer ke teman-teman kalian. Nih, lihat nih nilaiku dapat 100. Kamu cuman berapa? Tahukah adik-adik bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki, tetapi kita diajarkan untuk rendah hati. Nah, bagaimana cara kita dapat memiliki kerendahan hati? Sebelum kita belajar lebih lanjut lagi, kakak mau ajak adik-adik bermain bersama. Judul permainannya adalah Sing and Freeze. Cara bermainnya cukup gampang. Kita akan bernyanyi bersama dan menggunakan gerakan yang kakak instruksikan. Misalnya nih, kakak bilang menari gaya sombong. Jadi adik-adik menyanyi dengan gaya sombong. Oke, siap untuk bermain? Ayo kita bermain. Adik-adik di rumah udah freeze belum ya? Ayo kita nyanyi lagi yuk. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Gaya iri hati. Sekali lagi ya. Freeze belum ya? Ayo coba dilirik tuh mama papanya, adik-adiknya udah freeze belum ya? Sekarang kita nyanyi lagi yuk. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, ku naikkan syukurku, berhenti memuji. Gaya rendah hati. Ayo ya apa di gaya rendah hati? Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Nah, seru kan permainannya? Dari permainan ini kita belajar untuk mendengarkan instruksi seperti yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mendengarkan firman Tuhan untuk selalu rendah hati. So, before we continue worship, there are 3 important rules you must obey. Listen carefully ya. Yang pertama, duduklah yang manis di tempat dudukmu. Jangan jalan-jalan ya. Jangan lupa pakai pakaian yang rapi dong. Yang kedua, when praising God, you have to be enthusiastic. Adik-adik berdiri, bernyanyi, dan ikut gerakan bersama kakak ya. Dan yang ketiga, listen to God's word seriously. Itu berarti jangan sambil makan ya adik-adik. Siapkan hati dan pikiranmu. Selamat beribadah di Kids Rocky Kingdom Kids. Mari semua adik-adik, kita akan berdoa sebelum kita memulai ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami sungguh bersyukur Engkau Allah yang masih mengasihi kami hingga sampai saat ini. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wow, semuanya yang di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap. Baik, yang siap semuanya bangkit berdiri, ajak papa, mama, teman-teman kalian dan adik
adik-adik semuanya, silakan berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan. Merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan.
Mari adik-adik, kita lebih sungguh lagi untuk menyembah nama Tuhan. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I found you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never fail and you won't start now. And I will call upon your names and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. Lord, you are mine. Spirit leads me when my trust is without border. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit lead me. Spirit lead me where my trust is without border. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet
Say, Spirit, Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk terus Tuhan percaya kepada Engkau. Ajar kami Tuhan untuk selalu berjalan di jalan-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan setiap dari kebenaran firman Tuhan. Buka hati kami dan kami siap menerima berkat itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Ivon di minggu ini. Adik-adik, sebelum Kak Ivon menyampaikan kebenaran firman Tuhan minggu ini, Kak Ivon ingin mengingatkan adik-adik cerita minggu lalu. Minggu lalu judulnya apa ya? Friendship, Good and Bad. Wah, Kak Ivon mau bertanya nih. Menurut adik-adik, mengapa Simpson kehilangan kekuatannya ya? Apa? Oh iya, benar sekali. Karena apa? Simpson kehilangan kekuatannya karena Simpson memilih pertemanan yang buruk, yang bad. Sehingga Simpson menceritakan rahasia kekuatannya yang sudah dilarang oleh Tuhan untuk diceritakan kepada orang lain. Nah, karena pertemanan yang salah sehingga dia menceritakan rahasia kekuatannya dan Simpson kehilangan kekuatannya yang diberikan oleh Tuhan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya kita dapat membedakan teman yang baik dan teman yang buruk ya? Kira-kira bagaimana ya? Benar sekali. Kita bisa membedakan, yaitu teman yang baik selalu mengajak kita melakukan hal-hal yang baik. Tapi teman yang buruk selalu mengajarin kita atau mengajak kita melakukan hal-hal yang buruk juga. Ya kan? Nah, sekarang hari ini Kak Ivon ingin menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kebanggaan. Nah, adik-adik yang terdapat di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 21 sampai dengan ayat 31. Cerita firman Tuhannya tentang apa? Kita lihat selanjutnya ya. Minggu kemarin kita mendengarkan firman Tuhan. Kenapa Simpson kehilangan kekuatannya? Ini dia, ketika Simpson selesai bercerita tentang rahasia kekuatannya yang diberikan oleh Tuhan, maka temannya yang buruk tadi itu, si Delila itu mengajak, akhirnya bercerita dengan Simpson dan Simpson akhirnya ketiduran. Dan ketika Simpson ketiduran, temannya yang buruk ini, si Delila itu berteriak, Simpson, orang Filistin datang, tentara Filistin datang. Simpson langsung kaget. Wah, dia merasa dengan percaya diri masih punya kekuatan. Tetapi adik-adik, ketika dia bangun, tentara menyerang dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia kehilangan kekuatannya. Dan akhirnya apa adik-adik? Karena dia tidak bisa melawan pasukan atau tentara Filistin yang begitu banyak, dan dia akhirnya ditangkap, diikat. Simpson kehilangan benar-benar kekuatannya. Selain dia diikat, ditangkap, matanya juga dicungkil adik-adik. Setelah itu Simpson dimasukkan ke dalam penjara. Dia dipaksa untuk bekerja, menggiling itu apa? Menghaluskan padi adik-adik. Tapi zaman dulu itu bentuknya seperti besar gitu, terus ada kayu seperti gini, jadi mereka tuh jalan gini sampai tempat penggilingan padi itu atau gandum itu dipisahkan antara lalang dan gandum seperti itu. Dan kita lihat
Ketika Simson di penjara, dia sudah nggak punya kekuatan. Dia yang tadinya seorang pemimpin yang gagah perkasa, seorang pemimpin yang dihormati, seorang pemimpin yang dipercayakan oleh Allah untuk memimpin tentara-tentara Israel, pasukan Israel, masyarakat Israel untuk melawan musuh. Dia benar-benar kehilangan dan dia benar-benar dipermalukan. Pada suatu hari ketika raja-raja orang Filistin dari berbagai penjuru berkumpul, mereka di dalam suatu gedung, mereka ingin membuat pesta penyembahan kepada Baal mereka, Baal Filistin waktu itu. Dan mereka ingat Simson, mereka memanggil Simson untuk hadir di tengah-tengah pertemuan itu. Adik-adik tahu kenapa mereka memanggil Simson? Ayo, kenapa ya mereka memanggil Simson harus hadir? Mereka memanggil Simson untuk hadir karena mereka ingin mempermalukan Simson. Secara tidak langsung mereka ingin mempermalukan Tuhan. Tapi tunggu dulu, kita lihat apa yang terjadi. Mereka tertawa, lihat Simson. Mungkin Simson didorong sana, dorong sini karena dia tidak punya kekuatan. Dia tidak dapat melawan sama sekali. Dan kita lihat adik-adik, di saat dia sedang berjalan dituntun oleh seorang anak kecil untuk masuk di tengah-tengah gedung pertemuan yang besar itu, kita lihat apa yang terjadi. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah aku. Mungkin doanya seperti itu. Kasih aku kesempatan sekali saja Tuhan. Karena aku telah melakukan kesalahan, aku telah mempermalukan namamu. Mungkin itu yang didoakan Simson. Dan dia berdoa memohon kesempatan sekali lagi Tuhan membelanya. Sekali lagi nama Tuhan jangan dipermalukan. Dan kita lihat adik-adik, Tuhan apa yang Tuhan jawabkan. Kita lihat selanjutnya. Tuhan mengabulkan permintaan Simson. Adik-adik tahu kenapa Tuhan mengabulkan permintaan Simson? Karena Simson dengan rendah hati berdoa, memohon pengampunan, mengakui kesalahannya dia. Dia mohon, Tuhan ampunilah aku. Aku telah melakukan hal yang salah, mungkin aku telah mempermalukan nama Tuhan. Tuhan kasih kesempatan aku sekali lagi untuk menunjukkan bahwa Allah yang Simson sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Kasih aku kesempatan sekali lagi. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Lalu Simson memegang tiang rumah, gedung yang tinggi itu. Dia memegang dan merobohkan tiang itu hingga hancur. Tangan kiri dan kanan memegang, dia berdoa, Tuhan tolong saya. Dan Tuhan menjawab permohonan Simson karena Simson memiliki kerendahan hati untuk memohon pengampunan. Dan adik-adik ketika Simson melakukan itu, mendorong tiang yang begitu kokoh, yang nggak mungkin ini akan roboh, tapi kita lihat apa yang terjadi. Wah, orang pada panik ketika dia mulai mendorong itu, tiang itu mulai ada retak-retak. Semua orang menjadi takut. Oh, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mereka pingin lari. Dan adik-adik tahu di dalam gedung itu ada 3.000 orang Filistin. Semuanya mati. Semuanya mati. Alkitab tidak mencatat bahwa ada yang hidup, tapi Alkitab mencatat semua orang yang ada di dalam gedung itu, 3.000 orang itu mati semuanya. Wah, Tuhan kita tuh hebat. Tuhan kita tuh dahsyat. Ya kan adik-adik? Adik-adik, Kak Ivon pengen tahu dari kisah Simson ini. Kak Ivon pengen mengajarkan kepada kita semua. Simson seorang pemimpin, menjadi hakim di Israel selama 20 tahun. Tetapi apa? Simson menyadari bahwa kekuatan fisik yang dia punya itu berasal dari Allah. Sayangnya, Simson sering mengandalkan kekuatannya sendiri untuk kepentingan pribadinya, untuk kesenangan dirinya. Dia lupa, sehingga apa? Dia menceritakan, dia membawa kehancuran atas dirinya sendiri karena pergaulannya buruk itu. Seperti minggu kemarin kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari seorang wanita yang namanya Delila. Dia tidak tahan menghadapi Delila yang selalu, ayo Simson ceritakan dong tentang rahasia kekuatanmu.
Dan adik-adik, Simson mulai sadar akan kesalahannya. Yang tadi Kak Ivon bilang itu, dan dia bertobat, merendahkan diri, memohon pengampunan dari Tuhan untuk mengalahkan musuh-musuhnya orang Filistin itu, dan Tuhan pun mengabulkan. Cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kehidupan kita ya, bagi Kak Ivon sendiri maupun bagi adik-adik Rocky semua, bahwa kita jangan sombong. Sombong itu seperti apa ya Kak Ivon ya? Contohnya, oh aku nih pinter Kak Ivon, aku nih ganteng Kak Ivon, aku nih cantik loh Kak Ivon, semua itu karena aku. Semua itu karena aku loh. Jadi aku ini loh pintar itu bukan karena orang lain loh, bukan karena Tuhan. Nah, tidak boleh. Aku bisa mengerjakan pelajaran susah, apa sih? Matematika aku bisa Kak Ivon. Apalagi, oh aku itu di dalam keluarga aku tuh, aku loh Kak Ivon yang paling cantik, aku loh yang paling ganteng disayang papa mama. Ingat adik-adik, tidak boleh seperti itu. Atau, oh Kak Ivon, aku ini kan anak orang kaya Kak Ivon, aku gak suka bergaul dengan teman-teman itu yang biasa-biasa saja. Apakah kita mengajarkan seperti itu? Tentu tidak. Tuhan mengajarkan kita bahwa semua yang kita miliki, baik kita cantik, baik kita ganteng, baik kita pinter, baik kita bisa melakukan apa saja. Contohnya kita juga jadi orang yang the best di sekolah, anak yang pinter, semua orang selalu memuji kita, sehingga kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita menjadi sombong, itu salah. Kak Ivon ingin mengajarkan kita, justru di saat-saat seperti ini, kita harus menyerahkan hidup kita. Kita harus berdoa, Tuhan, semua yang kita miliki ini, baik itu kekuatan kita, baik itu contohnya kita ini anak yang pintar di sekolah, saya menjadi di mana-mana orang senang sama saya. Justru kita harus bangga, itu bisa menceritakan, oh kita seperti ini, karena kita ini anak Tuhan, kita diajarkan seperti itu, kita bisa bersaksi melalui kepintaran kita, ya kan? Kita bisa, oh saya ini pintar karena Tuhan. Kak Ivon suka sekali waktu kita komsel ibadah hari Kamis, itu ada adik loh yang cerita tentang itu. Kak Ivon, saya tuh gak mampu apa-apa, tapi waktu saya berdoa, Tuhan memberikan saya kepintaran. Tadinya saya gak bisa matematika, saya bisa matematika. Nah itu secara tidak langsung, dia menyadari, dia butuh Tuhan dalam hidupnya. Ya kan adik-adik? Kita semuanya harus melakukan hal seperti itu, bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan layak untuk kita tinggikan dan kita agungkan. Tidak pernah ada kata-kata terlambat loh adik-adik. Jika ada di hati adik-adik perasaan-perasaan seperti tadi itu, sombong, terus tidak mementingkan maksudnya Kak Ivon itu sombong dan mementingkan diri sendiri. Pokoknya semua untukku. Ini kalau mama beli ini buatku. Ini karena aku cantik jadi ini punyaku. Jangan ada perasaan seperti itu ya adik-adik di hati. Mari kita mulai bertobat. Kita mulai datang kepada Tuhan, memohon pengampunan. Tuhan Yesus, aku membutuhkan Tuhan Yesus. Jadikan aku orang yang rendah hati. Semua yang aku miliki, kepintaran, kecantikan, kehebatan yang aku miliki, Tuhan pakai aku supaya melayani Tuhan. Aku pintar main musik, aku bisa main musik di ibadah Rocky untuk kemuliaan Tuhan. Aku bisa menjadi anak yang pintar di sekolah. Supaya apa? Ketika aku ikut lomba-lomba, semuanya ketika aku terkenal itu, oh saya anak Tuhan yang bisa membanggakan hati papa mama, terlebih lagi hati Tuhan. Jadi adik-adik, mari hari ini kakak ingin ajak, ingat ya, satu hal, gimana caranya kita mau menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Berdoa, memohon pengampunan. Semua yang kita miliki untuk keagungan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Gimana caranya supaya kita bisa belajar itu, menerapkan itu dalam hidup kita hari-hari? Rajin berdoa, rajin ikut ibadah Rocky ya adik-adik ya, supaya hidup kita selalu dipenuhi dengan Tuhan, dengan hadirat Tuhan, supaya oh kalau aku melakukan ini salah, kalau teman yang salah ngajak aku yang salah, oh aku ingat ya cerita kakak-kakak di Rocky harus seperti ini ya. Nah, jangan lupa ya adik-adik ya, praktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari-hari. Mari kakak ajak kita semua berdoa, memohon pengampunan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, jika di hati kami ada rasa sombong, merasa yang paling hebat,
merasa yang paling pinter, merasa yang paling cantik, sehingga kadangkala kita tidak peduli dengan teman kita, sehingga kadangkala kita menjadi anak yang sombong Tuhan. Tapi Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan kami Tuhan untuk selalu memiliki rendah hati di hadapan Engkau, dan semua yang kami miliki, baik kepintaran, baik kami menjadi orang yang hebat, itu bukan karena kekuatan kami, tapi semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kebanggaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, pakailah kami adik-adik Rocky untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Berserulah Simson kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja." Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lainnya dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama orang-orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan minggu lalu terdapat di Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat hafalan minggu ini terdapat di Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Yuk kita ulang sekali lagi ya, ikuti kakak ya. Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Pinter, jangan lupa dihafalkan ya. Tips Rocky bersama Uncle Roy. Dan Kak Elvira tentunya. Yeay. Wah, Uncle Roy, luar biasa, kita sudah ada di bulan Oktober. Bulan ke-10. Iya, bulan yang baru harus tambah bersemangat. Yes. Nah, kita bikin apa ini Uncle Roy? Hari ini kita membuat snack dan minuman kekinian. Oh, camilan ya maksudnya ya. Oke, camilan Kak. Oh. Bahan-bahannya apa aja Kak Elvira? Yang mau bikin Uncle Roy atau Kak Elvira nih? Berdua dong, kan nanti makannya kita bagi dua Kak. Iya. Nah, adik-adik Rocky yang ada di rumah boleh membuatnya bersama mama, papa, kakak dan adik. Camilan dan minuman kreasi bersama-sama untuk dinikmati bersama-sama. Yang kita butuhkan adalah untuk membuat camilan marshmallow seperti ini. Kita butuh marshmallow, kemudian kita butuh stick. Seperti ini Uncle Roy. Oke, ini ya Kak ya. Iya, kalau di rumah tidak punya stick seperti ini, bisa pakai tusuk sate. Iya. Kemudian kita juga membutuhkan coklat. Coklatnya tapi dilelehkan ya. Nah, ini Kak Elvira lelehkan pakai air panas. Direndam di sini. Adik-adik, kalau nggak bisa minta bantuan sama mama di rumah. Oke, kita akan sama-sama membuatnya. Uncle Roy, Oke. ini piringnya. Oh inget Kak, sebelum kita melakukan Oh, iya. harus cuci tangan terlebih dahulu. Tadi kan sudah Oh cuci tangan. iya. Dede Rocky harus cuci tangan lebih dulu ya. Harus diingatkan Kak supaya bersih, bebas Oke, kuman. sip. Nah, karena pelajaran kita minggu ini tentang Simson. Simson berarti kan orang yang kuat. Nah, Uncle Roy senang berolahraga kan? Pasti dong Angkat Kak. apa Uncle Roy? Angkat barbel. Barbel. Nah, kita mau bikin barbel dari marshmallow.
pertama-tama Uncle Roy boleh ambil sticknya. Ya Kak Elvira. Kemudian kita ambil marshmallow. Nanti marshmallownya ditaruh di sini seperti barbel nanti. Oke. Beratnya berapa kilo nih Kak? Oke, bisa ambil sendiri. Iya. Tapi kita taruh di sini dulu, dicelupin, dikasih coklat. Oh, Hati-hati. jadi lembek ya? Iya. Coklatnya, Kak Elvira. Hati-hati ya Uncle Roy. Seberapa banyaknya coklat terserah ada maunya seberapa banyak. Kemudian ditusuk di sini. Tuh enak Kak. Jangan dulu dimakan. Belum boleh ya Kak? Belum. Mau Nanti tahu rasanya coklat tuh kayak gimana? Kak nanti Elvira? selesai ibadah baru boleh makan. Oke. Kira-kira Uncle Roy bisa nggak ya? Pasti bisa dong. Berikutnya sama juga. Ayo Uncle Roy bisa nggak ya? Ini favoritnya Uncle Roy. Oh iya. Coklat tuh. Nah, Kak Elvira punya barbel marshmallow. Coklat tuh. Bisa Uncle Roy? Bisa dong. Uncle Roy gitu loh. Oke. Ya, coba kita angkat Uncle Roy. Berat nggak? Lumayan 1 ton. Nah, kita taruh di sini Uncle Roy sambil menunggu coklatnya kering. Oke, taruh dulu di sana. Selanjutnya kita taruh di sini aja Uncle Roy. Oh, di sini ya? Iya, awas tumpah Uncle Roy ya. Iya. Sekarang kita bikin minuman Uncle Roy. Uncle Roy boleh ambil dong gelasnya, silakan. Yes. Kita mau membuat minuman enak ini Uncle Roy. Nah, yang dibutuhkan adalah apa ini Uncle Roy? Jelly candy. Oh, jelly candy, permen jelly. Permen jelly aja bilang gitu. Ya kan, Bebas, Pak. terserah ya, mau seperti apa, kesukaan Nggak adik-adik. boleh diisipin dulu Kak. Jangan dulu nanti. Kemudian kita membutuhkan Yakult. Uncle Roy 1, Kak Elvira 1. Kita isi ini dulu Uncle Roy. Bebas pilih warnanya. Boleh ambil. Berapa Kak? Gak usah dihitung Uncle Roy, terserah. Bebas ya. Bebas warna-warni. Pasti enak ini ya Uncle Roy. Pasti dong. Uncle Roy kok sedikit? Ya ini Kak Elvira. Nah, terus oh iya Uncle Roy, kita butuh es batu dong, kan namanya es. Es batu Uncle Roy, ayo diisi. Ayo dong Uncle Roy. Ya. Pasti Uncle Roy sudah haus ya. Seberapa banyak terserah Uncle Roy es batunya. Nah, ayo isi Uncle Roy. Setelah permen jelly, kemudian es batu, dikit aja. Cukup Kak. Nggak mau banyak, Kak Elvira suka banyak. Kita kemudian pakai ini minuman bersoda bebas. Yang Terserah. penting bersoda ya Kak ya. Iya. Tapi usahakan yang jernih Uncle Roy supaya permen jelinya kelihatan. Soalnya kalau berwarna nanti nggak kelihatan dong. Sampai situ aja deh. Itu Uncle Roy. Lalu kita pakai minuman ini. Haus Kak. Haus, iyalah. Nah, yang terakhir. Semua ya Kak ya. Iya, boleh lah semua. Nah, Sewaker. iya Uncle Roy. Sudah, kita rapiin dulu Uncle Roy di sini. Uncle Roy kan yang ini ya. Ya. Oke. Nah, inilah pertama snacknya. Ayo Uncle Roy. Barbel
barbel. Nempel ya? Oh, nempel Uncle Roy. Nah. Boleh makan? Nanti aja ya? Iya. Tapi rasa satu boleh lah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Uncle Roy kepingin ini kak. Oh, pengen itu. Lagi haus. Tos dulu Uncle Roy. Tos. Kemudian ini Diaduk ya kak. diaduk. Tos dulu. Enak. Seweker. Nah, berikut tipsnya. Pasti udah ada yang pengen bikin nih. Wah, jadi Adik-adik Rocky boleh bikin di rumah ya. Ini barbel marshmallow, choco marshmallow. Choco marshmallow. Aduh, sampai keselak. Kemudian ini minuman segar. Angkor aku nggak ngomong dong. Saking enaknya kak, seweker. Oke. Jadi sampai Kasih bingung. nama apa ini Angkor Roy namanya? Jelly soda cool. Hah? Jelly soda. Cool. Apa itu? Jelly soda Ice. Yakult. Oh, oke deh. Oke deh. Selamat mencoba, bereksperimen dan menikmati bersama-sama papa, mama, kakak dan adik. Ibadah Kids Rocky Kingdom Kids sudah selesai. Kakak mau mengajak kalian semua berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri Tuhan, baik itu sampai jajaran gubernur, bupati ya Bapak, wali kota Tuhan, camat, RT, RW, Engkau berkati mereka dalam bekerja sama untuk menghadapi setiap permasalahan yang ada di bangsa ini. Engkau memberkati bangsa ini Tuhan. Kami juga tak lupa Tuhan berdoa buat adik-adik Rocky maupun para orang tua Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, selalu berikan kesehatan, kekuatan bagi setiap kami dimanapun adik-adik Rocky ini berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap rekan-rekan kami, baik kakak Rocky maupun adik-adik Rocky yang hari ini mengalami sakit penyakit Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Berkati semua kami yang melayani pada hari ini Tuhan. Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat bagi kami di dalam melayani Engkau Tuhan. Biarlah semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tak lupa Tuhan, kami juga berdoa buat pemimpin kami ada tempat sini Tuhan, Gereja GBI Rock Surabaya maupun Tuhan para pengerjanya Tuhan. Berkati Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu ya Bapak Rock Surabaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua pokok-pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama-Mu selalu ditinggikan dan diagungkan ya Bapak. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you.
are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in darkness. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are here. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, yes you are Lord, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. Say you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. 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 You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are. You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are waymaker. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Thank you, Lord. You are the way maker of my life. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you. Sama-sama katakan. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working.
Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. One more time. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Oh, yes, you never stop working. Hallelujah. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. 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 Rocky Kingdom Kids, minggu ini kita belajar tentang kerendahan hati dari peristiwa Simpson. Setelah mendengarkan firman Tuhan, apa yang adik-adik dapatkan? Kalau Kak Febri belajar bahwa setiap apa yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan, termasuk kekuatan atau kelebihan kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong, harus tetap rendah hati. Tibalah kita di akhir ibadah minggu ini. Sampai jumpa minggu depan di Kids Church Rocky Kingdom Kids. Tuhan Yesus memberkati. Through you, I can do